Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmati dengan NIM 23075037. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang bahasa Indonesia baku, tantangan, serta pengembangannya. Baik saja, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang eksistensi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia. Jadi, pengakuan tentang adanya bahasa Indonesia pada hakikatnya tidak hanya mengakui adanya ragam bahasa Indonesia baku saja sebagai salah satu ragam. Bahasa Indonesia baku hidup berdampingan di antara berbagai ragam bahasa Indonesia yang terdapat di Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia baku di antara berbagai ragam bahasa Indonesia lainnya dapat dijelaskan bahwa ragam bahasa Indonesia baku berada di bagian puncak, sedangkan ragam-ragam bahasa Indonesia yang lain berada di bagian tengah atau mendasari menjadi kedudukan bahasa Indonesia baku. Materi selanjutnya ada ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama ada ciri kemampuan dinamis. Ciri kemampuan dinamis memiliki arti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak dengan mudah saja digoyahkan. Aturan-aturan yang ada tidak dapat mudah atau tidak seringkali dapat dirubah begitu saja. Aturan perlu disusun secara mantap. Namun, kemantapan itu diharapkan luas dan tidak harus kaku sesuai dengan zamannya, asalkan perubahan itu bersistem dan teratur. Yang kedua ada ciri kecendekian, adalah bahwa bahasa Indonesia mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Jadi, bahasa Indonesia baku agar tetap cendekia, terutama sebagai sarana pengembangan keilmuan, mau tidak mau harus dikembangkan secara berkelanjutan dan cendekia pula. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi bahasa Indonesia baku. Yang pertama adalah fungsi pemersatu. Apa sih itu fungsi pemersatu? Fungsi pemersatu mampu untuk menyatukan penutur yang berbeda ragam bahasa Indonesia yang digunakan, apalagi berbeda bahasa daerahnya. Artinya, ragam bahasa Indonesia baku akan menimbulkan persatuan antara suku bangsa Indonesia. Yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan, yaitu bahwa bahasa Indonesia baku akan mampu membedakan dengan adanya ragam bahasa Indonesia lainnya maupun dengan bahasa lain, terutama di negara tetangga. Dengan bahasa Indonesia baku akan ditunjukkan adanya perbedaan bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia dengan bahasa Melayu yang dimiliki masyarakat Malaysia dan Brunei. Yang ketiga, fungsi pembawa wibawa. Artinya, bahasa Indonesia baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa penuturnya di antara penutur-penutur sendiri. Terakhir ada fungsi bahasa Indonesia kerangka acuan. Maksud di sini adalah tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. Hal ini dapat berterima karena bahasa Indonesia baku memiliki norma atau kaidah yang jelas. Nah, materi selanjutnya ada tantangan bahasa Indonesia baku. Masuknya kosakata asing, terutama kosakata bahasa Inggris, ke dalam bentuk komunikasi bahasa Indonesia telah mengakibatkan bercampurnya kosakata bahasa Indonesia yang digunakan oleh penuturnya. Hal ini dapat memungkinkan bahwa gejala yang demikian akan merusak perkembangan masa depan bahasa Indonesia jika tidak dikendalikan dengan baik. Derasnya arus masuk kosakata bahasa asing ke dalam kosakata bahasa Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi secara baik. Masyarakat penutur bahasa Indonesia tidak mungkin bertahan atau mengelak dari ancaman datang. Masyarakat penutur bahasa Indonesia harus menghadapi dengan berbagai usaha atas ancaman itu. Jika tidak, hal yang akan terjadi adalah terobrak-abriknya bahasa Indonesia tersebut. Pasti teman-teman ingin tahu bagaimana pengembangan bahasa Indonesia baku. Yang pertama ada
Dalam pengembangan bahasa Indonesia baku harus ada kesinambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia baku sebagai bahasa nasional dengan kehilangan jati dirinya. Yang kedua ada dalam timbangan bahasa Indonesia baku, hasil penyerapan itu harus mampu mempertajam daya ungkap pemakai bahasa Indonesia dan harus memudahkan orang menyatakan isi akal budinya dengan cepat dan tepat. Nah, jadi kesimpulan sekarang, bahasa Indonesia perlu dikembangkan dengan cara menghadapi ancaman yang datang itu. Memang itu diperlukan dengan selektif, matang, dan logis. Jika ancaman itu dibiarkan, akibatnya tentu masa depan bahasa Indonesia baku akan amburadul untuk kedepannya. Demikian pembicaraan tentang keberagaman bahasa Indonesia. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pembuatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.